نوينا كمنيا رسول الله، ونوينا كمنيا سيدنا أبو بكر الصديق، ونوينا كمنيا سيدنا عمر بن الخطاب، ونوينا كمنيا سيدنا عثمان بن عفان، ونوينا كمنيا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونوينا كمنيا الشباب من أهل الجنة سيدنا حسن وسيدنا حسين، ونوينا كمنيا كل التابعين وكل التابعين وكل أولياء والشهداء والصالحين. هذه النية بحق رسول الله، هذه النية بجاه رسول الله، هذه النية بسر رسول الله وبسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin ala kulli hal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang kami muliakan, terkhusus seluruh pengurus masjid yang ada di tempat ini, seluruh bendahara yang berjuang untuk peringatan Maulid seperti ini, seluruh para panitia yang mengorbankan waktu dan tenaganya demi suksesnya acara peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, maafkan saya yang belum mampu menyebut nama satu persatu, namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berkata bahwasanya walaupun nama kita tidak disebut, kita tetap mulia. Walaupun nama kita tidak disebut, kita semua tetap terhormat. Walaupun nama kita tidak disebut, kita tetap berharga, karena kita semua adalah umatnya Rasulullah. Karena kita semua adalah tamu-tamunya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang afdol, nikmat yang terbaik adalah nikmatnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam yang mendapatkan gelar Kalimullah mengharap kepada Allah karena rasa kepingin untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Status kenabiannya mau dilepas, yang penting menjadi umat Rasulullah. Status Rasulnya Nabi Musa ingin dilepas, yang penting menjadi umat Rasulullah. Karena Nabi Musa alaihissalam telah menyaksikan manfaat, keutamaan, kemuliaan status umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sesuai tema akhlak, untuk kita mengamalkan akhlak karimnya Rasulullah agar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akhlak adalah kebutuhan kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan akhlak, mensyiarkan akhlak. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliaulah Nabi yang paling sempurna, karena telah disempurnakan oleh Allah yang maha sempurna dan disempurnakan dengan Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, karena telah dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, dan Allah memuliakan dengan akhlaknya Nabi Muhammad, uswatul hasanah. Dan di peringatan Maulid seperti ini, agenda Maulid seperti ini, siapa yang pertama kali mengamalkan, meriahkan Maulidnya Nabi Muhammad, memperingati Maulidnya Nabi Muhammad? Siapa yang pertama kali mengerjakan, yang mengadakan agenda acara makan-makan dalam peringatan Maulidnya Nabi Muhammad? Siapa yang pertama kali mengamalkan, yang pertama kali mengerjakan, yang pertama kali mengamalkan, yang pertama kali mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini jelas, yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingati kelahirannya dengan agenda acara memberi orang makan-makan di hari kelahirannya. Kapan itu terjadi? Ketika Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Aqqa an nafsihi ba'di ma bu'itha nabiyyan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahirannya di waktu agenda akikahnya. Rasulullah mengakikah dirinya sendiri dengan memperingati kelahirannya sendiri, dengan konsumsi gonan, yaitu kambing yang disembelih dan dimakan bersama-sama. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi di umur 40, di umur 40. Jadi waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi di umur 40, disitulah Rasulullah dapat perintah. Dan ingat, Rasulullah itu setiap diperintahkan, beliau terlebih dahulu mengerjakan sebelum menyampaikan. Ingat, ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Setiap ada ilmu, perintah dari Allah, Rasulullah terlebih dahulu mengamalkan sebelum memerintahkan kepada umatnya. Sebelum Rasulullah menyuruh kita bersyukur atas lahirnya anak-anak kita dengan agenda acara akikah, kita peringati kelahiran anak-anak kita karena perintah Nabi Muhammad. Karena kita peringati kelahiran anak-anak kita untuk membuktikan bahwa kita bersyukur atas perintah Nabi Muhammad dan perintah Allah. Dan Rasulullah pertama kali memperingati kelahirannya dengan agenda akikah, dan itu dilakukan tidak sendirian, tapi Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk makan bersama di hari kelahirannya. Ini yang kita kerjakan sekarang. Ini yang sekarang kita lakukan. Yang mana yang kita lakukan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari kita rehat sebentar dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah kita di
peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti ini, barusan kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di dalam peringatan Maulid seperti ini, barusan kita mendengarkan, menyimak pembacaan sirah Nabi, sejarah biografi Rasulullah. Diceritain sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minta maaf, kita perhatikan baik-baik. Di dalam pembacaan Maulid, ingat Maulid itu menggunakan kitab, dan kitab Maulid itu banyak. Di tempat kami di Al-Azhar di Kairo, Mesir, kitab sejarah Maulid yang paling populer adalah kitab yang disusun oleh Imam Ja'far Al-Barazanji. Itu populer kitab tersebut di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dan di dalam kitab Maulid, kita tahu kitab Maulid itu banyak. Ada kitab Al-Barazanji, ada kitab At-Tibai yang disusun oleh Syekh Imam Abdurrahman At-Tibai, dan juga ada kitab yang namanya Sittut Durar yang disusun oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Habsi, dan bahkan ada juga kitab yang bernama Ad-Diya'ul Lami yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Habib Yaman Hadramut Tarim. Ya, itu kitab-kitab Maulid seperti itu harus dibaca. Harus dibaca. Karena siapa yang kita contoh lagi? Pedoman mana lagi yang lebih yang kita tunggu? Ingat, Nabi Muhammad adalah uswatul hasanah, contoh yang baik, pedoman yang baik. Dan itu kita tahu kalau membaca sejarahnya Nabi Muhammad menggunakan kitab Maulid tersebut. Lalu bagaimana seseorang bisa mengaku mengikuti Quran tapi tidak membaca sejarahnya Nabi Muhammad? Itu adalah kebohongan. Apabila ada orang mengikuti sunnah, mengaku pengikut sunnah, tapi tidak membaca maulidnya Nabi Muhammad, kitab-kitab sejarah, biografi Nabi Muhammad, mengaku sunnah tapi tidak membaca sejarah Rasulullah, pembohong, pak beli, pak beliau. Hanya mengaku tapi tidak ada praktek, hanya ucapan. Sehingga banyak sekarang di akhir zaman, ingat di akhir zaman sekarang kita berada, banyak orang yang pintar memberikan contoh-contoh yang baik, tapi yang memberi contoh belum tentu bisa dijadikan contoh. Sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi orang yang memberi nasihat belum tentu bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan. Padahal yang dianjurkan Rasulullah, amalkan dulu baru kita ucapkan. Dan itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar memberikan pedoman yang baik, tapi orang yang memberi pedoman belum tentu bisa dijadikan pedoman. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam peringatan Maulid seperti ini, sesuai temanya, agar kita mempelajari, mengamalkan akhlak karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Al-Quran. Ketika seseorang bertanya, ketika zaman 14 abad yang lalu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu Ummul Mukminin, istri Rasulullah, ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab, Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ribuan mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya ketika Rasulullah menyentuh mata seseorang sahabat yang buta dari lahir, matanya sembuh dan melihat.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh kulit salah satu sahabatnya yang lumpuh, sembuh kelumpuhannya berkah mukjizatnya Rasulullah. Dan banyak lagi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa di antaranya pulang pernah dibelah oleh Rasulullah. Ingat, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal huwa Al-Qur'an. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah Al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an, perhatikan Al-Qur'an, pahami isi Al-Qur'an dan amalkan. Digawi, urai baca, pelajari, dipahami, digawi, diamalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan, dan ketika Allah berfirman, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan membawa iman. Dan syaratnya kita harus bertakwa kepada Allah. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah pernah menjabarkan bahwa kalimat takwa setiap hurufnya adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja akhlaknya Rasulullah yang kita bisa amalkan, yang bisa kita kerjakan sehari-hari, kita dapat hadiah husnul khotimah, akhir yang baik, kematian yang baik, jenis mati yang baik, di lokasi mati yang baik, dengan orang baik yang akan selalu mendoakan setelah kita meninggal nanti. Husnul khotimah kalau kita mengamalkan salah satu daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalimat takwa setiap hurufnya adalah akhlaknya Rasulullah. Yang pertama, kalimat takwa yang pertama menggunakan huruf ta. Ibu, kalimat takwa yang pertama menggunakan huruf ta, bukan po. Apa? Ta. Apa itu ta? Mahwa ta? Tawadu. Mahwa tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Rendah hati akhlaknya siapa? Orang yang bertakwa, syarat yang pertama harus tawadu. Sehingga mereka-mereka yang memiliki sifat takabur, ada sana. Iya, takabur, menyombongkan diri, walaupun dia mengaku bertakwa, Pak Belia, betul atau tidak? Karena syaratnya orang bertakwa tawadu, dan tawadu adalah rendah hati, dan itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tawadu, dengan rendah hati, kita akan selalu mengalah setiap ada masalah. Betul atau tidak? Dengan rendah hati, kita akan selalu berusaha menjaga perasaan. Betul atau tidak? Tolong moye. Tapi ini saya sebenarnya 100% belum tahu bahasa Bugis, tapi kita berusaha, insya Allah. Karena kita semua orang Bugis, ada kesana di Pangkajian ini, Masya Allah, umat Rasulullah di Pangkajian. Tawadu, rendah hati. Dengan rendah hati kita akan selalu mengalah setiap ada masalah. Dengan mengalah kita akan merasakan ketenangan. Dengan mengalah kita akan merasakan ketenangan, kemenangan. Dengan mengalah kita akan mendapatkan mustajabnya doa.
Dengan mengalah kita akan mengamalkan. Kalau kita bisa rendah hati, yaitu tawadu. Bahkan dengan rendah hati, anak akan selalu menghargai orang tuanya. Anak tidak akan berusaha menutupi aib-aib orang tuanya, berusaha memuliakan orang tuanya, menghargai orang tuanya. Dengan rendah hati, menantu akan selalu menghargai mertuanya. Dia akan selalu memaklumi mertuanya. Ingat, orang tua dan mertua sama-sama orang tua, dan kadang mereka yang sudah berumur kembali sifat kekanak-kanakan. Menjadi anak-anak itu emang mega bicara. Setiap bicara membukakan hati anak dan menantu sakit. Maka orang yang rendah hati tidak akan merasakan sakit tersebut, karena dia akan selalu mengalah setiap ada masalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan rendah hati, murid akan selalu menghargai guru-gurunya, akan selalu mengingat dan tidak akan pernah melupakan guru-gurunya. Dan guru yang pertama adalah mereka yang mengajarkan kita alif, ba, huruf-huruf Al-Quran. Tidak boleh kita lupakan. Apabila ada di antara kita yang mungkin gurunya yang sudah meninggal dunia, doakan mereka, bacakan Quran untuk mereka, karena kebaikan yang kita lakukan dan kita niatkan untuk mereka akan diperhatikan oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah. Allah berfirman dan Rasul bersabda, banyaklah bersolawat kepadanya, turunlah rahmat, ampunan dosa, balasan dari Allah yang Maha Kuasa. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. dengan tawadu, rendah hati. Dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, afdalul hadiah min tawadu husnul khatimah. Hadiah yang paling utama dari mereka-mereka yang selalu mengamalkan akhlaknya Rasulullah, yaitu rendah hati, akhirnya diberikan kebaikan, yaitu husnul khatimah, kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kalimat takwa yang kedua menggunakan huruf Ibu, kalimat takwa yang kedua menggunakan huruf bukan kaf, qaf. Apa? Qaf. Ma huwa qaf? Qana'ah. Ma huwa qana'ah? Apa itu qana'ah? Merasa cukup. Merasa cukup dengan bersyukur kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang apa itu syukur. Karena banyak orang kepingin bersyukur tapi tidak tahu caranya bersyukur. Kepingin menjadi orang yang bersyukur tapi tidak tahu cara. Apa itu syukur? La ilaha illallah.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjabarkan, menjelaskan, menerangkan bahwa syukur itu, tapi perhatikan baik-baik. Syukur itu ketika kita meminta, yas'alus syai', meminta kepada Allah sesuatu kepada Allah, asrah 10. Ketika minta kepada Allah 10, Allah kasih cuma 3. Waktu Allah kasih dia 3, dia tidak marah, tidak protes, tidak mengeluh. Bisa dipahami ya? Dipahami ya? Tapi dia tidak mengeluh. Waktu dia minta 10, Allah kasih 3. Di waktu dikasih 3, dia tidak protes, tidak marah-marah, tidak mengeluh. Dan dengan 3 tersebut, dia masih mampu berbagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah qanaah. Merasa cukup, selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pernah tawaf 7 marrah di Ka'bah. Pernah tawaf di Ka'bah. Waktu tawaf, boleh Sayyidina Umar berteriak dengan suara keras sambil mengucapkan kalimat, Ij'alni ya Rabb minal Khalil, Ij'alni ya Allah minal Khalil. Jadikan aku golongan yang sedikit ya Allah. Jadikan aku golongan yang sedikit ya Rabb ya Tuhanku. Itu ucapan yang diucapkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika tawaf. Akhirnya salah satu sahabat bertanya, Ya Umar bin Khattab, ya Khalifatul Rasyidin Umar bin Khattab, apa yang kau ucapkan tadi waktu tawaf? Kenapa engkau mengucapkan kalimat tersebut? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, Ya ashabi, awala ta'rifuka fil Qur'an Allah yaqul wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Apakah engkau tidak tahu atau mungkin lupa bahwa Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, sedikit sekali hamba-Ku yang mau dan bisa bersyukur. Maka saya minta kepada Allah, Ij'alni ya Rabb minal Khalil. Jadikan aku golongan yang sedikit, karena cuma sedikit yang bisa bersyukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi coba perhatikan di kalimat yang dimana. Coba perhatikan. Mari kita tingkatkan akhlak karim. Mahwal karim. Akhlak karim. Mahwal karim. Apa itu karim? Karim itu mulia. Dan seseorang bisa mulia biasanya disebut orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan. Dengan sifat dermawan tersebut membuktikan dia bersyukur kepada Allah dan membuktikan bahwa dia termasuk orang-orang yang mengamalkan sifat qanaah, merasa cukup. Tapi ketika sifat qanaah hilang, rasa syukur hilang, maka akan ada penyakit yang menggerogoti. Nasolanya alita, akan muncul penyakit. Nasolanya alita, penyakit apa ya? Bakhil. Agar apa? Bakhil. Sikit. Kikir. Ada apa sokina? Kikir. Sikit. Itu penyakit sikit. Sesama orang sikit tidak suka orang sikit. Dan orang-orang sikit kalau mengaku bertakwa tak belia, terang-terangan tak belia. Karena syarat menjadi orang yang bertakwa, qanaah, merasa cukup, bersyukur dan membuktikan dengan karim sifat dermawan, sifat mulia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sifat sengke ini, bakhil ini mencelakakan manusia di dunia wal akhirah. Bahkan Rasulullah pernah bersumpah, la sa'ala 'alal bakhil abadan abadan. Tidak akan dibiarkan hidup bahagia orang-orang yang sengke selama-lamanya. Di dunia wal akhirah, tidak akan dibiarkan bahagia. Menderita hidupnya di dunia dan menderita hidupnya di akhirat kalau sengke. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah penyakit yang akan muncul, pasti akan ada kalau seseorang tidak bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi boleh tidak saya kasih contoh bagaimana cara kita mengkoreksi diri sendiri? Karena sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar mengkoreksi orang lain, tapi lupa mengkoreksi diri sendiri. Bahkan tidak mau mengkoreksi diri sendiri. Dia mencelakakan dirinya sendiri. Dia celaka karena hanya fokus mengkoreksi aibnya orang, dosanya orang, kejelekannya orang. Cuma orang lain terus dikoreksi. Boleh tidak saya kasih contoh? Ibu boleh mau ibu sih? Boleh contoh bagaimana caranya kita mengkoreksi diri sendiri. Ya, boleh ya? Siapa di sini yang punya kulkas? Apa? Boleh dicontoh jadi kulkas. Insya Allah semua pernah punya kulkas atau sedang menikmati punya kulkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi perhatikan baik-baik. Apa fungsinya kulkas? Kurang tepat. Apa manfaatnya kulkas? Mengawetkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi fungsinya kulkas, manfaatnya kulkas itu mengawetkan makanan dengan mesin yang mendinginkan agar makanan bisa awet. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita sholawat dulu. Sholatullah. Tua dan muda, ingatlah mati yang jelas nyata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti hidup sebenarnya. Sholatullah, salamullah ala Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, lanjut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita perhatikan, tadi saya kasih contoh kulkas. Ini contoh agar kita bisa introspeksi diri. Introspeksi diri, memperbaiki diri. Dengan menyadari apakah kita punya penyakit seke atau tidak. Perhatikan baik-baik. Fungsinya kulkas mengawetkan makanan, mengawetkan makanan dengan mesin yang mendinginkan agar makanan awet. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pernahkah kita mengalami angka makanan membusuk, sudah tidak layak dimakan padahal sudah disimpan di dalam kulkas?
Jangan dijawab, jebakan ini. Pernahkah kita menyaksikan, merasakan, mengalami ada buah-buahan khawatir, buah-buahan bonyoi, membusuk bonyoi, padahal sudah disimpan di dalam kulkas? Pernah atau tidak? Jangan dijawab. Jebakan dia, jebakan. Kalau ada makanan yang sudah tidak layak dimakan padahal sudah disimpan di kulkas, berarti yang punya kulkas sempurna sikit. Aduh, jebakan tuh. Seharusnya itu makanan mumpung masih layak dimakan, kasih tetangga. Coba jolo. Jangan sampai kita sendiri tidak mau makan, baru kita kasih tetangga, itu namanya meracuni. La ilaha. Kalau ada buah-buahan bonyoi padahal sudah disimpan di dalam kulkas, berarti yang punya kulkas sempurna sikit. Betul atau tidak? Benar atau tidak? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena syarat menjadi umat Rasulullah bertakwa, dan syarat orang bertakwa qanaah, dan qanaah bersyukur dermawan, bersedekah, infak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan sering terjadi di zaman sekarang, kalau tiba hari raya Idul Adha, hari lebaran haji, Masya Allah, lebih banyak orang menunggu kupon daripada menunggu hewannya dikurbankan. Betul atau tidak? Sehingga apa yang terjadi, kupon bawa aja, kupon sudah dapat kupon, menunggu lagi giliran untuk pembagian tadi kurban. Seharusnya dia berkurban, dan sekarang kita kuda-kuda berada di zaman kadang handphone kita, HP tak lebih masoli HP tak daripada bebek. Bahkan sekarang ada HP lebih masoli daripada sapi. Harga 20 juta lebih, betul atau tidak? Teman-teman, kalau ada orang punya handphone yang lebih mahal daripada kambing, bahkan lebih mahal daripada sapi atau setara dengan harga sapi, lalu tidak berkurban di hari raya, di hari kemenangan umat Islam, jangan pernah pede mengaku umatnya Rasulullah. Karena khawatir kita mengaku tapi tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit yang harus kita hindari adalah penyakit sikit. Kalau orang Makassar bilang gigi galak. Sikit. Dan itu kikir itu ada 3 macam. Ya, bakhil itu salah ada 3 perkara. Kikir itu ada 3. Yang pertama, kikir dengan diri sendiri. Ada hartanya bisa berkurban tapi tidak mau berkurban. Tapi minta maaf, ini masjid sudah selesai atau belum? Kita semua punya uang atau tidak? Kenapa ini tidak? Masjid belum selesai, kita coba tanya. Kenapa? Kita masih menyumbang, menyumbang, betul atau tidak? Tapi yang kita butuhkan istiqomah, menyumbang secara kontinu. Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi banyak lebih baik dengan cara istiqomah, agar umat Islam betul-betul terlihat persatuannya, terkhusus untuk pembangunan masjid. Siap kita selesaikan pembangunan masjid, siap korbankan harta demi masjid. Rasulullah bersabda, man bana masjidan banallahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid, menyumbang harta untuk semen, bata, apa saja yang berhubungan, maka Allah akan bangunkan untuk dirinya istana di dalam surga.
Itu bisa terjadi kalau kita qanaah, merasa cukup, bersyukur kepada Allah agar kita benar-benar menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala Muhammad. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati yang pasti ada. Amal mulia masuk ke surga, kalau durhaka masuk. Saya bilang ya, salatullah, salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalimat takwa yang ketiga menggunakan huruf wow. Bu, kalimat takwa yang ketiga menggunakan huruf wow. Apa itu? Wara. Ma huwal wara. Apa itu wara? Wara itu berhati-hati dalam semua hal, termasuk berhati-hati jangan sampai ada makanan haram masuk di perut kita. Ingat, didikan yang terbaik untuk generasi kita dimulai dengan makanan yang halal. Walaupun bapaknya penghafal Quran 30 juz, kalau anak dibiarkan mengkonsumsi makanan yang haram, harapannya agar anaknya juga menghafal Quran itu sulit terjadi. Karena makanan yang haram yang masuk di dalam perut itu membuat seseorang berat melakukan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku, kata Allah, ribuan kali berbuat baik kepada kalian. Dan cara kita berbuat baik salah satunya berusaha agar diri, anak, istri dan orang-orang yang kita sayangi selamat dari makanan dan minuman haram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, dan wara, penjabaran yang lain sangat luas, termasuk kehati-hatian menjaga hati. Itulah akhlaknya Rasulullah. Wara ini akhlaknya Rasulullah. Salah satu saja yang kita amalkan, apakah itu tawadhu, rendah hati, qanaah, merasa cukup. Wara dengan kehati-hatian, menjaga hati, kita akan menjadi umat yang dapat jaminan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wara, berhati-hati menjaga hati. Caranya husnul dzan, sangka baik. Awali dengan sangka baik. Semua jenis kebaikan terlaksana karena diawali dengan sangka baik. Semua rencana baik terlaksana karena diawali dengan sangka baik. Tapi ingat, sekarang kita berada di zaman
Banyak orang niatnya sudah baik, tapi caranya lagi yang salah. Ada juga orang caranya sudah baik, ucapannya lagi yang salah. Ada juga orang ucapannya sudah baik, niatnya lagi yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi semua jenis kebaikan akan terlaksana kalau kita mengawali dengan sangka baik. Sering mungkin di antara kita mendengarkan kalimat dari hadisnya Rasulullah, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Pernah dengar? Setiap siapa-siapa yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya? Mereka-mereka yang bisa hablum minan nas. Dan seseorang tidak akan sampai menjadi hablum minallah tanpa diawali dengan hablum minan nas. Dan orang akan menggapai hablum minan nas, baik hubungannya sesama manusia, kalau diawali dengan husnudzon, sangka baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ingat, sangka baik dibutuhkan, tapi ikhtiar juga dibutuhkan. Boleh saya kasih contoh, boleh? Ada orang kan tahu masuk boleh belakang, masuk. Dia sangka baik, mudah-mudahan insya Allah dia gak apa-apa apa bolan. Dia sudah sangka baik, sudah yakin, tawakal sudah bagus, sangka baik sudah bagus. Mudah-mudahan bolan dia minta bagaimana. Tapi ikhtiar juga sunnah. Ayo ikhtiarna rak-rakoi, igamboi. Ada bahasa Latina, igamboi, rak-rakoi. Itu ikhtiar sunnah Rasulullah. Jadi sangka baik dan ikhtiar berpasangan. Sebagaimana pasangannya syariat dengan akhlak, syariat dan akhlak juga berpasangan. Karena sekarang kita berada di zaman banyak orang menguasai syariat tapi tidak ada akhlaknya. Banyak orang menguasai syariat, ilmunya luas sekali, tapi tidak ada akhlaknya. Tapi sebenarnya saya dulu di atas ini tidak ada akhlakku, tapi saya disuruh. Kalau kita disuruh taat, apalagi yang menyuruh ini panitia. Ya, mungkin alasannya agar mungkin saya lebih terlihat mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Jadi sekarang kita berada di zaman banyak orang punya syariat, tahu syariat, menguasai syariat, tapi tidak ada akhlaknya. Tapi kebalikannya juga banyak. Banyak orang punya akhlak, punya adab, sopan santun, tapi tidak tahu syariat karena makutu belajar. Makutu, tidak mau belajar ilmu agama. Akhirnya dia tidak tahu syariat. Padahal dua-duanya harus dipahami dan diamalkan. Karena syariat dan akhlak berpasangan, berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalimat yang berbeda tapi tidak akan berpisah untuk selama-lamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan, karena kita sekarang berada di zaman krisis akhlak. Bahkan ketika ada anak yang lebih sukses daripada orang tuanya, nah pandangin itu Tuhannya. Ketika anak yang lebih pintar daripada orang tuanya, nah gara-gara itu Tuhannya. Sekarang kita berada di zaman banyak anak yang merantau keluar sana dan melupakan orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, Rasulullah pernah bersumpah, ridallah fi ridal walidain, itu sumpah bahwa ridhonya Allah
tergantung ridhonya orang tua. Dan orang bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu kalau kita bertakwa. Dan orang yang bertakwa harus mengamalkan kalimat takwa, karena semua berhuruf dari kalimat takwa adalah syarat seseorang bertakwa, dan semua huruf dari kalimat takwa adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan rendah hatinya dia bisa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nengarkan kemutuannya. Ingat sekarang kita berada di zaman ketika seseorang anak yang dapat rezeki, dapat kabar gembira, dia nikmati dengan keluarganya, dia nikmati dengan anak dan pasangannya. Tapi ketika anak tersebut menderita, kena musibah, dia datangi orang tuanya. Kenapa cuma penderitaan yang kita sampaikan kepada orang tua? Kenapa hanya berita duka, berita derita yang kita perdengarkan di orang tua? Mari Allah dengan kalinya sama kota. Ingat, orang tua kita sekarang sudah banyak yang sudah berumur, yang mungkin ucapannya sudah kekanak-kanakan. Ketika kita jengkel dengan orang tua, ingat kita waktu sama hidup lebih menjengkelkan kita daripada orang tua dari sekarang. Maka sadari itu, kita lebih menjengkelkan diri kita, lebih sering menyusahkan orang tua diri kita. Maka jangan pernah menyakiti perasaan orang tua. Birrul walidain akan terlaksana dengan warok, kehati-hatian menjaga hati. Karena hati yang paling sensitif adalah kedua orang tua. Tapi boleh saya bertanya, Ibu, apabila ada di antara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, doakan mereka dan lakukan jenis-jenis kebaikan. Dan semua kebaikan yang kita lakukan, dampak positifnya akan sampai ke orang tua. Tapi sering kita mungkin berucap ketika mengatakan setelah salat Al-Fatihah, ila fulan binti fulan, sering itu harus disebut namanya. Kalau statusnya orang lain harus disebut. Tapi kalau anak membaca Fatihah Al-Quran, walaupun tidak menyebut nama orang tuanya, manfaat Quran tersebut akan sampai dirasakan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena yang mengamalkan darah dagingnya sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka lakukan kebaikan apapun. Bukankah Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Karena semua kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Semua yang kita ucapkan, apakah itu ucapan positif, ucapan baik, ucapan jelek, semua dampaknya kembali ke diri sendiri. Dan kalau kita melakukan kebaikan, manfaatnya dirasakan oleh kedua orang tua kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua saya mau bertanya, siapa di sini, coba angkat tangan. Coba. Siapa di sini yang orang tuanya masih ada? Ibu masih ada, atau bapak meninggal, atau bapak masih sudah meninggal, ibunya bapak masih ada, ibunya meninggal, atau dua-duanya masih ada? Siapa? Angkat tangan. Coba. Banyak? Masih banyak ya? Yang orang tuanya masih ada, masih hidup, masih ada. Banyak ya? Masih banyak? Ya. Saya perhatikan di sini kurang anak muda nih. Mudah-mudahan anak muda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita lakukan ini sekarang ini adalah contoh untuk anak-anak kita yang masih muda, karena tontonan adalah tuntunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Apabila ada di antara kita yang orang tuanya masih hidup, perhatikan wajahnya. Perhatikan wajah dan perhatikan senyuman orang tua kita. Dan perhatikan wajah tersebut suatu saat akan menjadi mayit. Perhatikan wajah orang tuamu. Suatu saat wajah ini tersebut akan menjadi jenazah. Akan meninggal dunia. Jasadnya akan diangkat. Akan dimandikan, akan dikafani, akan dibawa ke yang lahat dan ditinggal sendirian, ditinggal kesepian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kesempatan seperti itu, mumpung orang tua kita masih ada, hargai mereka, hormati mereka, muliakan mereka, karena apapun yang kita lakukan kepada mereka, Allah yang langsung membalas. Karena sumpah Rasulullah, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ingat, birrul walidain adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ingat. Apabila ada di antara kita yang sukses, suksesmu bukan karena kerja kerasmu, tapi suksesmu karena doa orang tua. Apabila ada di antara kita yang mungkin sudah punya pasangan, ingat, punya pasangan itu bukan karena kita yang ikhtiar melamar, usaha kumpulkan uang panai sampai lamarannya diterima, sampai kita bahagia, punya pasangan, punya anak. Tapi ingat, semua itu terjadi karena doa orang tua. Orang tua yang sudah meninggal, ingat mereka, datangi mereka. Walaupun sudah di alam barzakh, datangi mereka, karena kedatangan kita disadari oleh mereka. Ziaratul kubur min sunnati Rasulillah. Ziarah kubur itu salah satu sunnahnya Rasulullah, agar kita selalu mengingat kematian dan mengingat jasa-jasa kebaikan orang-orang yang kita datangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo, boleh kita, saya ajak istighfar, boleh ya? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita istighfar sebentar ya? Boleh ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jagalah hati umat Rasulullah, jagalah hati cucu Rasulullah, jagalah hati ciptaan Allah, pembersih hati, menjaga hati, hidupnya hati karena jaga hati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nabi Muhammad
cinta dengan kita. Nabi Muhammad sayang dengan kita. Nabi Muhammad perhatikan kita. Nabi Muhammad menunggu kita. Ajar dan kerjakan akhlak mulianya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Muhammad. Ingat peringatan maulidnya Nabi Muhammad seperti ini banyak manfaatnya, dan inti dari yang semua yang kita adakan ini adalah mencontoh Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mendekatkan diri dengan Rasulullah, akrabkan diri dengan Rasulullah, agar kita bukan cuma mengaku tapi diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa syaratnya dan beberapa caranya agar kita dekat dengan Nabi Muhammad, bersolawatlah, karena Allah yang berfirman menggunakan fi'il amal, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepadanya Nabi Muhammad dengan salam, dengan ucapan yang baik kepada Nabi Muhammad. Bersolawatlah, karena itu perintah Nabi Muhammad. Dengan solawat hati jadi tenang, dengan solawat rezeki jadi lapang, dengan solawat kerja jadi ringan, dengan solawat doa-doa dikabulkan, dengan solawat terwujudnya harapan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayya jiratal alami, ya ruhainal judi wal karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga perhatikan, kita semua di sini kebanyakan pedagang, betul? Pak Balu mana kiri? Kebanyakan Pak Balu mana kiri? Tapi yang kita kejar kalau menjual apa yang kita cari? Uang. Jelas ya? Yang kita kejar, yang kita cari apa? Uang. Ingat, uang adalah dunia, dan dunia cukup di tangan. Jangan pernah biarkan dunia ada di hatimu. Jangan pernah biarkan dunia, uang engkau cinta sampai merusak hatimu. Kerja dianjurkan oleh Rasulullah, berdagang adalah sunnah Rasulullah, tapi uang, harta yang kita cari cukup di tangan saja. Jangan sampai harta tersebut merusak hati kita, akibatnya karena cinta dunia. Ingat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, rusak keluarga karena cinta dunia, rusak generasi karena cinta dunia, rusak silaturahim karena cinta dunia. Mari kita sadar dunia sementara sebelum menyesal di masa ke depan. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sampai istighfar, mari kita berdoa. Rabbal baraya. Berkah Nabi Muhammad, Allah pasti perhatikan. Berkah Nabi Muhammad, Allah pasti kabulkan doa-doa kita. Berkah Nabi Muhammad, Allah pasti kabulkan harapan kita. Berkah Nabi Muhammad, Allah perhatikan hati kita. Berkah Nabi Muhammad, Allah dapat menyelamatkan kita. Ya Allah, demi sedekah dan yang kami adakan ini, ya Allah. Ya Allah, perhatikan wajah kami, ya Allah. Perhatikan wajah umat